Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ananda semua. Apa kabar Ananda pada hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Fitri Yulianti, Hadir, Bu. Desfa Iza, Hadir, Bu. Halisa Dian Airiza, Hadir, Bu. Anita Zulia. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Hadir, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai, kita lihat kondisi sekitar, apakah ada sampah yang berserakan. Jika ada, harap dikutip. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Sebelum itu, pada minggu lalu kita, siapa yang ingat apa pelajaran kita pada minggu lalu? Yang tahu? Lupa, Bu. Tentang akhlak pergaulan remaja ya. Yang mana akhlak pergaulan remaja adapun terbagi dua, yang mana ada akhlak terpuji Dan tercela. dan tercela. Pembelajaran kita pada hari ini tidak terlepas pula dengan akhlak yang mana yang kita pelajari tentang akhlak tercela. Yang mana akhlak tercelanya tersebut yaitu tentang israf, tabzir, dan bakhil. Adapun tujuan pembelajaran kita mempelajari tentang akhlak tercela yang terdapat dalam yang tiga ini, yaitu untuk mengetahui pengertian dari akhlak tercela israf, tabzir, dan bakhil. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui dalil-dalil larangan yang terdapat dalam akhlak tercela, yaitu israf, tabzir, dan bakhil. Selanjutnya yaitu contoh-contoh untuk mengetahui contoh-contoh dari israf, tabzir, dan bakhil. Dan yang terakhir yaitu cara kita mengatasi atau menghindari perilaku akhlak tercela, yaitu israf, tabzir, dan bakhil. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin pertama, yaitu tentang israf. Adapun israf menurut bahasa arti itu asrafa yusrifu israfa. Yang mana artinya yaitu bersukaria sampai sampai Berlebihan, Bu. ya melebihi batas atau melewati batas. Inilah
pengertian israf menurut bahasa. Adapun pengertian israf menurut istilah, yang mana melampaui batas atau melebihi batas, atau berlebihan, dapat diartikan sebagai suatu Bu, Iri sama si Fitri lagi liatin aja, Bu. Karena pandangan Mau kami nggak ngomong. Ya, tapi nama mereka. ya harus diperhatikan ya. Nah, itu. Suatu tindakan Cemburu. yang mana suatu tindakan tersebut dilakukan seseorang yang mana di luar batas kewajaran atau kepatutan. Inilah pengertian israf menurut istilah, yaitu melampaui batas atau berlebihan dapat diartikan suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar batas kewajaran atau kepatutan. Dan poin selanjutnya yaitu dalil larangan israf yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Ya, kepada saudari Anita untuk membacakan Quran surat Al-A'raf ayat 31. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Terima kasih kepada Ananda Anita yang telah membacakan dalil larangan israf Quran surah Al-A'raf ayat 31, yang mana sudah dijelaskan dalam Al-Quran ayat tersebut ya, yang mana adanya perilaku israf itu yaitu berlebih-lebihan. Apakah sudah paham? Insyaallah, Bu. Kalau sudah paham, dilanjutkan dengan contoh perilaku israf. Yang mana contohnya yang pertama, israf dalam inilah contoh dari perilaku israf, yang mana israf dalam makanan dan minuman, israf dalam pemakaian listrik, israf dalam pakaian, israf dalam alat komunikasi, dan lain sebagainya. Yang mana israf dalam makanan dan minuman itu sendiri yaitu makan dan minuman secara berlebihan, yang mana melebihi dari nutrisi tubuh. Jadi dalam hal tersebut yang mana termasuk dalam israf dalam makanan dan minuman.
Selanjutnya itu israf dalam pemakaian listrik, yang mana jika kita menggunakan listrik, jika tidak digunakan lagi maka harus dimatikan. Selanjutnya yaitu israf dalam pakaian, yang mana tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu harap tenang ya. Iya, Bu. Selanjutnya itu israf dalam alat komunikasi, yang seperti kita tahu yang kita gunakan sekarang ini seperti HP atau game online, yang mana dia lupa waktu, yang mana dia lupa sholat, lupa makan, dan juga lupa istirahat. Itu kayak gitu, Oh, dia main game terus. belajar. Kalau ada. Ya, baiklah, itulah ya dengarkan ibu ya. Itulah contoh dari perilaku israf yang 4 ini, dan juga ada juga perilaku israf yang lain dan sebagainya. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, dilanjutkan. Dengan kita cara menghindari perilaku israf. Yang mana yang pertama, hidup hemat dan sederhana. Selanjutnya itu tidak tergiur dengan kemewahan hidup. Selanjutnya yaitu membuat skala prioritas kebutuhan dalam berbelanja. Inilah cara-cara menghindari perilaku israf, yang mana hidup hemat dan sederhana, selanjutnya tidak tergiur dengan kemewahan hidup, dan yang terakhir itu membuat skala prioritas kebutuhan dalam berbelanja, yang mana berbelanja itu secukupnya dan tidak berlebihan. Apakah sudah memahami? Insyaallah, Bu. Jika sudah paham, Ibu lanjutkan dengan perilaku yang kedua, yaitu takzir. Adapun takzir menurut pengertiannya yaitu secara bahasa, yang mana itu bazar ya yuwaziru takzir. Nah, inilah takzir menurut bahasa, yang artinya yaitu hamburkan harta. Adapun menurut istilah yaitu membelanjakan harta yang tidak sesuai Dengan kebutuhan. hidup atau peruntukan harta tersebut yang atau tidak layak tersebut atau tidak layak ketentuan
syariat. Nah, inilah istilah tafsir menurut pengertian istilahnya, yaitu membelanjakan harta yang tidak sesuai dengan kebutuhan hak atau peruntukan harta tersebut atau tidak layak sesuai ketentuan syariat Islam. Sampai sini apakah sudah paham? Paham, Bu. Jika sudah paham, Ibu lanjutkan dengan dalil dari tabzir, larangan tabzir, yang mana terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dipersilakan kepada saudari Halisa untuk membacakan ayatnya. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan Ya, terima kasih kepada Khalisa yang telah membacakan Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, yang mana sudah jelas dari ayat tersebut, yang mana tentang dalil larangan tabzir. Selanjutnya yaitu contoh perilaku tabzir. Yang mana yang pertama yaitu memberi sumbangan selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan. Selanjutnya yaitu berbelanja, yang mana berbelanja itu sendiri tidak sesuai dengan kebutuhan dan manfaat, melainkan bagi kesenangan diri sendiri. Nah, inilah contoh perilaku tabzir, yang mana yang pertama itu memberi sumbangan yang semata-mata untuk berfoya-foya dan untuk pesta-pesta miras. Selanjutnya yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak ada manfaatnya dan membahayakan bagi tubuh. Selanjutnya yaitu berbelanja tidak sesuai dengan kebutuhan dan manfaat, melainkan bagi kesenangan diri sendiri. Itulah contoh-contoh perilaku tabzir. Apakah sudah paham? Kok hening nih? Apakah sudah paham? boleh bertanya, Bu? Boleh. Apa persamaan dan perbedaan antara israf dan tabzir, Bu? Iya, bagus pertanyaannya ya. Yang mana perbedaan israf dan tabzir? Dari segi bahasanya berbeda, yang mana kalau israf tadi kan
bisa kita artikan berfoya-foya atau ria, yang mana melampaui batas. Dapat kita artikan sebagai boros. Sedangkan tabzir, yang mana yaitu menghambur-hamburkan harta. Yang mana dapat kita artikan sebagai mubazir. Nah, inilah perbedaan dari israf dan tabzir, yang mana kalau israf tadi berfoya-foya atau ria, melampaui batas, yang biasa kita bilang itu boros. Dan sedangkan tabzir yaitu menghambur-hamburkan harta, yaitu bisa kita bilang sebagai mubazir, yaitu menyia-nyiakan, ya. Gimana? Menyia-nyiakan harta. Itu perbedaannya ya Bu? Iya. Persamaannya Bu? Kalau persamaannya yaitu Sama-sama ya sama-sama akhlak tercela. Dan juga akhlak tersebut dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Apakah sudah paham, Kalisa? Sudah Bu. Kasih Bu. Ya. Selanjutnya yaitu cara kita mengatasi perilaku Israf dan tabzir. tabzir, ya. Yang mana yaitu membuat prioritas kehidupan. Hidup hemat dan sederhana. Selanjutnya yaitu menabung untuk masa depan. Menabung. Selanjutnya itu berinfak dan juga Bersedekah. bersedekah, ya. Yang terakhir yaitu memberikan bantuan kepada musafir, yang mana terdapat tadi dalam Quran surat Al-A'raf, maaf ya, Al-Isra ayat 86 sampai 27. Apakah sudah paham? Sudah Bu. Jika sudah, ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semua, yang mana kita akan membentuk kelompok, yang mana kelompoknya itu dibagi dua. PSG itu di sebelah kanan ibu kelompok 1 dan sebelah kiri ibu kelompok 2, yang mana tugasnya yaitu Iya. kan ada gambar kan di sini, Iya, Bu. yang mana gambar tersebut kalian presentasikan, yang mana isinya yaitu Antara aku dan aku silakan. Mana kemarin sih? apa mencegahnya. Nah, inilah tugas kelompok itu. Jelaskan dari gambar tersebut apakah itu termasuk perilaku israf dan tabzir, dan juga bagaimana cara kita mencegahnya. Nah,
Nah, inilah Bu. ini gambarnya. Harap didiskusikan dan Ibu beri waktu selama 5 menit. Oi, kamu makan banyak kan deh. Oi, lama deh. Bu ini lapar, Bu. Ya, harap presentasi ya. Lah, Bu. Sudah siap? Udah, Bu. Ya, harap dipresentasikan ya. Udah, Bu. Harap dipresentasikan hasilnya kepada kelompok 1, dipersilahkan. Kelompok 1, Bu. Iya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bagaimana tadi Ibu telah menyuruh kami menjelaskan maksud dari gambaran di sini apakah termasuk dalam israf atau tabzir. Jadi menurut kami dari kelompok 1 dari gambaran telah kami diskusikan tadi, maka kami membuat keputusan yaitu tentang gambar ini adalah yaitu tentang israf yang bagaimana menjelaskan tentang perilaku israf yang berlebihan dalam makanan dan juga minuman dan mengonsumsi makanan berlebihan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak boleh di dalam Islam. Yang bagaimana cara-cara mencegahnya yaitu mengonsumsi makanan yang diperlukan atau dibutuhkan oleh tubuh dan tidak berlebihan. Jadi kawan-kawan kita tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu berlebihan. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Langsung Fitri. Silakan dulu Fitri, Ya. berikan hapus pada kelompok 1. Dilanjutkan kepada kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu tentang belanja secara berlebihan atau mubazir. Gambar tersebut perilaku tabzir yang mana berbelanja tidak sesuai kebutuhan, melainkan membeli barang yang hanya untuk kesenangan diri sendiri dan tidak ada tujuan dan manfaatnya yang mengakibatkan membutuhkan uang atau harta. Cara mencegahnya yaitu belilah barang yang diperlukan, tujuannya dan memiliki tujuan dan manfaat sesuai kebutuhan kita masing-masing. Serta kita harus selalu berhidup hemat dan dalam membelanjakan harta. Ya, silakan duduk kepada kelompok 2, berikan hapus pada kelompok 2. Harap dikumpulkan hasil presentasinya tadi ya. Kelompok 1 presentasinya. Ya, hasil presentasi dan diskusi kelompok semua akan Ibu kasih nilai dan Ibu akan beritahu nilainya minggu depan. Dan selanjutnya siapa yang tahu dan siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Halisa, Bu. Dipersilakan kepada Halisa. Silakan. Tadi dia bicara aja. Mana ada? Ya, harap maju ke depan Halisa. Baiklah. Saya di sini akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, israf
Israf merupakan perilaku tercela, berarti kita berfoya-foya dalam berfoya-foya di jalan yang tidak baik, Bu. Contohnya seperti kita makan makanan yang berlebihan sampai melewati batas. Selanjutnya cara mencegah israf itu mendekatkan diri kepada Allah, tahan kemauan kita, Bu. Iya, saya tahu. Dalilnya, Bu, Quran surah Al-A'raf ayat 31, Bu. Selanjutnya tabzir itu berarti kita mubazir, membelanjakan harta tidak sesuai dengan ajaran Allah. Dia menghambur-hamburkan uang. Contohnya ketika air di kamar mandi melimpah, kita tidak langsung mematikannya, kita dibiarkan saja sampai air itu melimpah sampai banjir. Cara mencegahnya ya kita cara mencegah tabzir bisa kita lihat lingkungan kita, orang-orang yang kesusahan, mereka membutuhkan kayak seperti pakaian juga ya, Bu, tetapi kita malah membazirnya, malah kita buang-buang aja pakaian, padahal yang lain pada membutuhkan pakaian tersebut. Dalilnya Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Sudah, Bu. Ya, dipersilakan duduk kepada Khalisa. Kasih, Bu. Berikan aplaus kepada Khalisa. Ya, sampai sinilah pembelajaran kita pada hari ini, dan dilanjutkan tentang sifat bakhil, yang mana itu materi terakhir. Dan Ibu akan memberitahu bahwa besok kita akan mengadakan kuis. Harap dibaca bukunya di rumah. Sebelum kita tutup pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.